Bab 376. Berita mengejutkan. Qin Feng terkejut saat mendengar kata-kata Bai Su setelah sekian lama. Dia tidak bisa tenang. Di sampingnya, Hong Jiutian dan Hong Suejiao, kepala keluarga Hong, juga melihat kekacauan dan mayat di depan mereka, dan terdiam untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, apa yang terjadi hari ini begitu besar sehingga tidak ada yang bisa tenang. Di dunia seni bela diri kuno, 4 dari 5 keluarga besar tiba-tiba musnah. Bahkan Li Tianxing, Pei Gang, Nalan Xiong, dan Wu Mushan, 4 keluarga besar tingkat raja bela diri, semuanya mati bersama. Ini mengerikan. Mulai hari ini, situasi di dunia seni bela diri kuno dan Zhongzhou akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Sebelumnya, Qin Feng membuat komentar liar di pesta makan malam di Qingquan Villa, mengatakan bahwa dia ingin menimbulkan masalah di Zhongzhou. Melihat ke belakang sekarang, ternyata itu adalah ramalan yang nyata. Meskipun Qin Feng tidak melakukan ini, Bai Su, dewa pedang tanah yang membunuh orang-orang ini, datang untuk Qin Feng, dan semua ini terjadi karena dia. Saya khawatir Li Tianxing dan yang lainnya tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan berakhir seperti ini setelah menghabiskan seluruh hidup mereka. Tuan Qin, Tuan, setelah sekian lama, setelah diingatkan oleh Hong Jiutian dan Hong Suejiao, Qin Feng kembali sadar dan menghela nafas panjang. Meskipun aku tidak tahu mengapa Bai Su, dewa pedang tanah, ingin menikah denganku, krisis berbahaya di depanku akhirnya teratasi. Mari kita bicarakan hal berikutnya nanti. Hal terpenting baginya sekarang adalah segera mendapatkan Lingkuan Baoyu dan kembali ke Shanghai. Selanjutnya, Qin Feng mendapatkan Lingkuan Baoyu dari tubuh Li Tianxing. Pada saat yang sama, mereka juga memperoleh senjata yang dibawa oleh 3 kepala keluarga lainnya. Pedang ilahi Tianmang, cambuk ilahi, tombak ilahi yang mengejutkan, dan pedang pembunuh naga yang sebelumnya dipinjamkan ke Hong Jiutian. Sejauh ini, Qin Feng telah menemukan 5 harta reruntuhan Kunlun untuk cincin Qiankun di tangannya. Tuan Hong, pada saat ini, Qin Feng berkata lagi, kali ini semua karena aku sehingga kamu dan Sui Jiao berada dalam bahaya, dan hidupmu hampir tergantung padaku. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak. Tidak, tidak. Hong Jiutian tersanjung dan berkata dengan cepat. Kata-kata Tuan Muda Qin serius. Saya yang seharusnya berterima kasih kepada Anda, Tuan Qin. Andalah yang beruntung dan Anda memiliki takdir Anda semoga beruntung. Saya akan memanfaatkannya. Qin Feng segera berkata lagi. Berkata, sekarang, keluarga Li, keluarga Pei, keluarga Wu, dan keluarga Nalan semuanya telah dihancurkan. Tidak ada 5 keluarga besar di dunia seni bela diri kuno. Hanya keluarga Hong. Petik 2. Terima kasih, Tuan Qin. Tuan Qin pasti sangat beruntung. Dia adalah 9 naga langit Tuan Qin tanpa syarat. Hong Jiutian sangat bersemangat dan langsung menyatakan kesetiaannya. Di masa lalu, ketika 5 keluarga besar hadir, mereka menjaga satu sama lain dan bahkan menolak untuk mematuhi siapapun di permukaan. Tetapi diam-diam ada arus bawah. Selama ratusan tahun, mereka ingin mencaplok satu sama lain. Tapi sekarang, keluarga Hong adalah satu-satunya yang tersisa di antara 5 keluarga besar. Mulai sekarang, Zhongzhou akan menjadi wilayah keluarga Hong, dan keluarga tersebut akan menjadi yang dominan. Hong Jiutian tidak pernah memimpikannya hal seperti itu sebelumnya. Pada saat yang sama, Hong Jiutian juga diam-diam merasa beruntung. Beruntung karena dia dan Tetua Agung sadar dan tegas pada saat itu. Dan tidak memilih untuk bermusuhan dengan Qin Feng, tetapi memilih untuk berlindung dengan Qin Feng. Jika tidak, di antara mayat yang tersebar di mana-mana hari ini, pasti ada salah satu miliknya, Hong Jiutian. Sungguh menakutkan memikirkannya. Selanjutnya, Qin Feng meninggalkan Zhongzhou bersama Lingkuan Baoyu dan Hong Suejiao. Tanpa henti, pulang ke rumah seperti anak panah, bergegas kembali ke Shanghai. Malam itu,
Dia tiba di Shanghai setelah perjalanan panjang dan mendatangi keluarga Du, yang sekarang menjadi cabang Longmen Shanghai. Qin Feng. Melihat kembalinya Qin Feng dengan selamat, Lin Qingge hampir tidak bisa mempercayai matanya. Qingge, aku kembali. Qin Feng memeluk kekasihnya dengan penuh kasih sayang. Lin Qingge juga sangat bersemangat, memeluk Qin Feng erat-erat dan menangis di pelukannya. Qin Feng, itu benar-benar kamu. Kamu masih hidup. Aku mendengar sebelumnya bahwa kamu dijebak oleh 4 keluarga besar di dunia seni bela diri kuno. Banyak orang mengatakan kamu sudah mati. Syukurlah. Kamu baik-baik saja. Aku kembali. Tuhan punya mata. Petik 2. Bodoh. Mengapa kamu menangis? Aku kembali sekarang. Kan? Qin Feng mengusap kepala kecilnya dan menghiburnya dengan lembut mata. Ceritanya panjang. Benar-benar berbahaya. Dan saya hampir tidak bisa kembali. Tapi untungnya, para ahli membantu saya menyelamatkan hari ini. Ngomong-ngomong, saya juga membawa kembali lingkuan Baoyu, yang dapat mendetoksifikasi anak di perut Anda. Lalu, Qin Feng mengeluarkan lingkuan Baoyu dari tangannya dan menaruhnya di leher putih Lin Qingge. Sebelumnya, Kaisar Jahat telah merancang untuk meracuni tubuh Lin Qingge, sebuah tindakan yang tercela dan berbahaya. Namun sekarang, lingkuan Baoyu dianggap sebagai benda suci reruntuhan Kunlun. Ia memiliki efek magis untuk menghilangkan semua racun aneh dan bahkan menghilangkan semua efek negatif. Dengan cara ini, racun di tubuh Lin Qingge dihilangkan, dan ibu serta anak selamat. Itu benar. Pada saat ini, Lin Qingge senang, tetapi dia juga menyebutkan berita yang sangat buruk. Qin Feng, ada satu hal lagi. Aku khawatir King Sui dalam masalah. Kamu harus segera pergi. Di Jing harus segera pergi. Selamatkan dia. Apa yang terjadi? Tanya Qin Feng. Lin Qingge menjelaskan. Saya baru saja mendapat kabar kemarin bahwa Tuan Muda Klan Naga Kekaisaran, Long Jiuxiao, tampaknya disukai oleh sekte tertentu di reruntuhan Kunlun. Dia akan menjadi sekte reruntuhan Kunlun. Petik 2. Pada saat yang sama, Raja juga memberikan penghargaan. Dia mengeluarkan dekrit kekaisaran dan secara resmi mengabulkan pernikahan King Sui dengan Long Jiuxiao. Petik 2. Saya kira keluarga panjang mengira Anda sudah mati sebelumnya. Jadi mereka mempermainkan dan memanipulasi semua ini di belakang adegan untuk mendapatkan dekrit kekaisaran untuk menikahimu. Sekarang King Sui telah kehilangan kontak. Kurasa kebebasannya harus dikontrol. Besok, dia akan dipaksa menikah dengan keluarga panjang. Petik 2. Tanda seru. Setelah mendengar ini, Qin Feng terkejut pada awalnya, dan kemudian menjadi marah. Dan kemarahan di hatinya langsung melesat ke Tian Linggai. Ning Qingsui adalah wanita baik yang benar-benar tergila-gila padanya. Dia bahkan rela menanggung badai petir yang berbahaya untuknya sebelumnya dan hampir kehilangan nyawanya. Kini, itu telah menjadi cinta yang tidak bisa dia lepaskan. Dalam hatinya, baik Lin Qingge, yang sedang mengandung anaknya, dan Ning Qingsui, yang berada jauh di ibu kota kekaisaran, sama pentingnya. Jika dia benar-benar akan dipaksa menikahi Long Jiuxiao itu, dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu. Booming. Pada saat ini, Qin Feng meledak dalam kemarahan yang setinggi langit. Matanya terbakar api. Dia mengepalkan tinjunya dan bersumpah diam-diam. Ning Qingsui adalah miliknya, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Pencuri Long Jiuxiao itu tidak akan pernah berhasil. Kali ini, dia secara pribadi akan kembali ke ibu kota kekaisaran dan menghancurkan Ling Xiao. Tidak peduli berapapun biayanya, dia harus menyelamatkan Ning Qingsui dari lubang api. Bahkan jika orang yang berdiri di belakang Long Jiuxiao adalah reruntuhan Kunlun, dia tidak bisa menghentikannya. Saya juga tidak bisa. Raja Surga. Bab 377 Pernikahan Ning Qingsui. Keesokan harinya, ibu kota kekaisaran. Pernikahan tersebut diadakan di Istana Taihe, istana keluarga kerajaan. Sangat megah, dengan balok berukir dan pilar yang dicat.
dan dekorasi aula utama sangat mewah. Ini juga merupakan pengobatan yang hanya bisa dinikmati karena raja mengabulkan pernikahan. Pernikahan ini memiliki standar yang sangat tinggi. Hampir semua keluarga kaya di ibu kota kekaisaran datang untuk berpartisipasi, dan orang-orang penting dari semua lapisan masyarakat hadir. Aula itu dipenuhi tamu-tamu terhormat, dan suasananya meriah dan meriah. Di luar istana Taihe, ada ratusan ribu orang yang memakai riasan merah, dan Anda bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Hadiah pertunangan keluarga Long berjumlah ratusan ribu kotak, segunung emas, dan segala jenis barang langka dan antik yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli betapa acaknya itu tak ternilai harganya, dan hadiah pertunangannya sangat berat. Sebentar lagi, waktu yang baik akan segera tiba. Di istana Taihe, Long Jiuxiao mengenakan seragam resmi pengantin pria berwarna merah dan topi kasa hitam di kepalanya. Dia tampak anggun, dengan angin musim semi di wajahnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan semangat tinggi. Dia dan Ning Qingsui pernah bertunangan sebelumnya, tetapi wanita itu hanya memikirkan Qin Feng, mengkhianatinya tanpa memberitahunya, dan bahkan berani memutuskan pertunangan. Tapi jadi apa? Bocah itu, Qin Feng, telah menendang lempengan besi di dunia seni bela diri kuno dan terjebak dalam tungku penciptaan. Dia mungkin telah dimurnikan menjadi darah. Pada akhirnya, Ning Qingsui tetap menjadi miliknya. Dialah yang terakhir tertawa. Pada saat ini, Long Jiuxiao sangat bangga karena dia sudah memikirkannya. Jika wanita ini Ning Qingsui mau patuh, tidak apa-apa. Kalau tidak, dia punya 100 cara untuk menyiksa wanita itu dengan kejam dan membuatnya menyerah. Pada saat yang sama, para tamu dari semua lapisan masyarakat berkumpul dan mengucapkan selamat. Selamat, sekte. Tapi itu adalah kebahagiaan ganda. Nah, sungguh berkah dan keberuntungan. Kami benar-benar iri. Petik 2 Orang-orang di ibu kota kekaisaran telah lama mendengar bahwa ayah dan anak keluarga Panjang selalu begitu terpesona oleh reruntuhan Kunlun, negeri dongeng yang legendaris. Selama bertahun-tahun, dia telah memimpin tim ke pegunungan salju Kunlun berkali-kali untuk mencari reruntuhan Kunlun. Tanpa diduga, mereka benar-benar menemukannya. Sungguh suatu berkah. Haha, di bawah sanjungan dan pujian semua orang, Long Jiuxiao tertawa bangga, merasa lebih nyaman di hatinya. Bagus. Sekarang, Ning Qingsui tidak hanya ditakdirkan untuk menjadi orang yang ada di telapak tangannya. Dia juga telah memenangkan tempat suci misterius di reruntuhan Kunlun, dan akan segera menjadi murid di reruntuhan Kunlun. Mulai sekarang, kekuatan dan reputasinya akan naik ke level berikutnya. Siapa di dunia ini yang bisa bersaing? Terima kasih atas kata-kata baik Anda, Long Jiuxiao berkata. Tetapi selain dua hal ini, ada acara bahagia lainnya hari ini. Berkata dengan dingin, dia mendengus dan tertawa bahagia. Hari ini adalah hari kematian anak itu, Qin Feng. Petik 2 titik. Tanda seru petik 2. Tuhan kasihanilah. Meskipun sayang sekali anak itu tidak mati di tanganku, itu juga patut dirayakan. Petik 2 petik 2. Setelah mendengar ini, para tamu semua mengerti. Mereka juga telah mendengarnya. Qin Feng, bocah itu, sangat berani sehingga dia berani pergi ke dunia seni bela diri kuno untuk menimbulkan masalah. Akibatnya, dia menghancurkan dirinya sendiri dan ditekan oleh beberapa keluarga bangsawan yang dipimpin oleh keluarga Li. Setelah 7 hari, konon ia akan menjadi abu di tungku penciptaan. Dan hari ini adalah hari ke-7. Tuan Muda Panjang masih bijaksana. Meskipun pria sombong itu tidak dibunuh oleh Tuan Muda Panjang, Tuan Muda Panjanglah yang pada akhirnya tertawa. Sebagai perbandingan, Tuan Muda Panjang adalah pemenang dalam hidup yang diunggulkan demi Tuhan. Dan Qin anak itu Feng menjadi gila sesaat. Dan dia akan membayar harganya pada akhirnya. Hahaha, Long Jiuxiao juga tertawa bangga di tengah pujian. Ada suasana bahagia di istana Taihe. Waktu yang baik telah tiba. Pada saat ini, kepala keluarga,
Long Lai berkata, pergi, undang pengantin wanita, dan kita akan menikah. Ning Qingsui muncul di sisi lain karpet merah di Istana Harmoni Tertinggi. Dia mengenakan jubah Phoenix dan mahkota mutiara. Dengan riasan indah dan pesona alaminya membuat orang tidak bisa memalingkan muka hanya dengan sekali pandang. Begitu dia muncul di panggung, dia menggerakkan seluruh penonton. Di bawah kecantikannya yang tak tertandingi, bahkan emas dan perhiasan di Istana Taihe pun hilang cahayanya. Sangat cantik, pengantin wanita sangat cantik. Dia benar-benar kecantikan alami. Kecantikan yang tiada taranya. Tuan Muda Long sangat diberkati. Melihat penampilannya yang tiada taraf, para tamu yang hadir tidak bisa tidak mengungkapkan kekaguman mereka yang tulus. Semua orang memuji kecantikannya. Namun, Ning Qingsui putus asa. Matanya yang tanpa jiwa dipenuhi kesedihan. Dipimpin oleh 2 orang pelayan, dia berjalan menyusuri karpet merah seolah-olah dia adalah boneka tanpa jiwa. Hari pernikahan adalah peristiwa bahagia terbesar dalam hidup. Namun kini, yang ada bukanlah kegembiraan dalam suasana hatinya, melainkan seberat berziarah ke kuburan. Bukan hanya karena dia terpaksa menikahi Long Jiuxiao, tapi juga karena berita kematian Qin Feng. Saat dia mendengar bahwa Qin Feng telah meninggal hari ini, hatinya juga mati. Segera, Ning Qingsui didorong ke sisi Long Jiuxiao oleh pelayannya. Long Jiuxiao menatapnya dengan ekspresi arogan, seolah sedang melihat sesuatu di tasnya. Pengantin. Sembahlah langit dan bumi. Teriak petugas upacara. Long Jiuxiao hendak sujud, tapi Ning Qingsui, yang berada di sampingnya, masih berdiri di sana, tidak bergerak. Apa yang kamu lakukan? Long Jiuxiao tidak senang dan wajahnya menjadi dingin. Cepat dan sembahlah langit dan bumi. Kamu sama sekali. Aku mencintai Qin Feng. Aku tidak ingin menikah denganmu. Hah, Long Jiuxiao mencibir. Sepertinya kamu sangat menyayangi anak itu. Tapi sayang sekali sekarang 7 hari telah berlalu. Dia telah diubah menjadi darah oleh keluarga Li. Dan kamu tidak punya pilihan. Juga, saya menyarankan Anda untuk patuh. Ini adalah pernikahan yang diberikan oleh keputusan raja. Jika Anda berani menolak keputusan tersebut, itu akan menjadi kejahatan besar. Bukan hanya Anda, tetapi semua orang di keluarga Ning Anda akan mati. Petik 2. Jangan pernah memikirkannya. Ning Qingsui meneteskan air mata dan berkata dengan keras kepala. Long Jiuxiao, kamu tidak akan pernah sebaik Qin Feng dalam hidup ini menikah denganmu. Keluarga Ning tidak akan terpengaruh. Karena aku akan terpengaruh. Kematian sebagai hukuman. Petik 2 tanda seru. Long Jiuxiao sedikit tidak percaya saat mendengar ini. Pada saat ini, mata Ning Qingsui bersinar dengan tekad. Dia sudah melepas jepit rambutnya di tempat. Dan kemudian menusuk tenggorokannya sendiri dengan tegas. Ya Tuhan, tidak. Pengantin wanita akan bunuh diri. Melihat pemandangan ini, para tamu duduk kaget dan berseru. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan Ning Qingsui. Dia akan mati. Pada saat kritis, teriakan keras datang dari luar istana Taihe. Qingsui, berhenti. Bab 378. Aku akan menghancurkan klan nagamu. Apa? Mendengar suara familiar ini, gerakan Ning Qingsui tiba-tiba membeku. Dan dia sangat terkejut saat itu juga. Pada saat ini, dia merasa seperti sedang berhalusinasi. Namun, semua orang di seluruh istana Taihe mendengar suara ini. Hoa, hoa, hoa. Tiba-tiba, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik karena terkejut dan melihat ke arah luar aula. Di bawah sorotan, boom, tornado tiba-tiba muncul di langit yang tinggi, menghantam jarak 10.000 meter. Kemanapun lewatnya, angin kencang di mana-mana, pasir dan bebatuan beterbangan, momentumnya tak terbendung. Dalam sekejap, angin puting beliung yang mengerikan itu tiba di gerbang istana Taihe. Segera, angin kencang menghilang. Kemudian sesosok tubuh yang agung dan tegak muncul.
dengan kepala terangkat tinggi dan dada terangkat tinggi. Tulang punggungnya yang lurus seperti tombak yang menembus langit. Matanya seperti obor dan momentumnya seperti naga. Itu Qin Feng. Di bawah tatapan semua orang. Dia bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Menatap Ning Qingsui sendirian. Berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dengan rasa kasihan di matanya. Qingsui, kamu sangat bodoh. Mengapa kamu melakukan hal bodoh? Qin Feng. Petik 2. Melihat pria bijak dan perkasa yang berjalan ke arahnya. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dan dalam sekejap mata, hati yang telah mencapai abu mematikan itu dibangkitkan kembali. Baru saja, dia memutuskan untuk mati. Tapi dia tidak menyangka. Retak, jepit rambut tajam itu jatuh ke tanah. Ning Qingsui mengenakan jubah Phoenix dan meneteskan air mata. Terlepas dari pandangan semua orang, dia melintasi karpet merah lebih dari 10 kaki dan berlari menuju kekasihnya sambil menangis. Sialan, hentikan dia. Namun, para penjaga Raja Naga yang hadir berteriak dengan keras dan bergegas untuk menghentikan Qin Feng, seperti serigala dan harimau, penuh dengan niat membunuh. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Qin Feng mengeluarkan pedang pembunuh naga, dengan momentum naga, dan mengayunkan pedang yang menghancurkan bumi. Cua, 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 cua. Tiba-tiba, para penjaga terbelah dua oleh energi pedang yang tajam. Darah berceceran 3 kaki. Dan kamu akan mati dengan mata terbuka. Titik titik titik. Qin Feng. Saat berikutnya, Ning Qingsui yang terharu melemparkan dirinya ke pelukan Qin Feng. Semua keluhannya meluap. Dan dia menangis. Qin Feng. Benarkah itu kamu? Aku tidak sedang bermimpi. Petik 2. Dia benar-benar mengira Qin Feng masih berada di dunia seni bela diri kuno. Atau bahkan sudah mati. Jika semua ini benar-benar mimpi indah sebelum kematiannya. Dan dia dapat bertemu kembali dengan pria yang dicintainya sebelum dia meninggal. Dia dapat beristirahat dengan tenang. Tentu saja ini bukan mimpi. Qin Feng berkata dengan rasa bersalah. Ketika aku kembali dari dunia seni bela diri kuno, aku mendengar Qingge memberitahumu tentangmu. Jadi aku datang untuk menyelamatkanmu tanpa henti. Bukankah sudah terlambat? Tidak, Ning Qingsui menggelengkan kepalanya. Merasakan keluhan yang memuncak. Dan tersedak oleh isak tangis. Mereka mengatakan bahwa Anda ditekan oleh 4 keluarga besar di dunia seni bela diri kuno. Dan mereka juga mengatakan bahwa Anda sudah mati. Daripada menikahi seseorang seperti Long Jiuxiao, aku lebih baik mati dan pergi bersamamu. Tapi, syukurlah, kamu masih hidup. Petik 2, petik 2. Bodoh, lihat. Aku tidak datang kembali tanpa cedera. Oh, aku tidak tega meninggalkanmu. Qin Feng juga memeluknya. Berbicara dengan lembut tentang cinta dengan matanya. Segera, dia memeluk wajah cantik itu dalam pelukannya. Dan mau tidak mau merasakan detak jantungnya. Matanya penuh dengan keheranan dan kegilaan yang tidak tahu malu. Qingsui, kamu sangat cantik hari ini. Ning Qingsui secara alami sangat cantik dan menawan secara alami. Dan ditambah dengan jubah Phoenix merah cerah ini. Dia terlihat lebih menawan dan menawan. Qin Feng tercengang. Saat berikutnya, Ning Qingsui tergerak. Berjinjit. Mencium bibir Qin Feng dengan senyuman penuh air mata. Jangan khawatir tentang perhatian semua orang. Ambil inisiatif untuk berciuman. Keduanya tergerak dan dicium. Gambar ini begitu indah. Waktu seolah membeku saat ini. Titik titik titik. Tapi semua tamu yang hadir tercengang dan secara kolektif tercengang. Kesepian, keheningan yang mematikan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pernikahan akbar yang seharusnya megah dan indah serta berakhir bahagia ini ternyata akan berkembang seperti ini. Sialan, Long Jiuxiao sangat marah. Matanya merah dan dia akan meludahkan api. Dia sangat marah. Hari ini adalah pernikahannya. Dan Ning Qingsui adalah pengantinnya. Tapi sekarang, Qin Feng, seorang bocah nakal, tiba-tiba masuk ke pesta pernikahan. Melakukan pembunuhan besar-besaran. Membuat keributan besar. Dan mengganggu segalanya.
Yang lebih menjijikkan lagi adalah pengantin wanita mencium pria lain di depan semua tamu kaya di ibu kota kekaisaran. Bagian atas kepala Long Jiuxiao berubah menjadi hijau. Ini sungguh memalukan. Titik titik titik. Selain itu, wajah Long Lai juga sangat jelek. Keluarga panjang adalah pemimpin dari 8 klan besar. Telah diwariskan selama ribuan tahun dan mengakar kuat. Statusnya sangat mulia. Hari ini adalah hari besar putranya. Namun dalam kasus ini, bukan hanya putranya Long Jiuxiao yang merasa malu, tetapi juga ayahnya. Dan semua orang di seluruh klan naga. Semuanya dipermalukan. Bocah nakal. Long Jiuxiao berdiri. Menatap Qin Feng dengan mata muram. Hampir mengertakkan gigi. Kamu seharusnya mati di tangan kepala keluarga Gu. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Dia mengangkat alisnya dan menatap dengan bangga ke arah Long Jiuxiao, yang memiliki wajah hijau, dengan tatapan yang sangat provokatif di matanya. Maaf mengecewakan Tuan Long. Saya, Qin Feng, memiliki kehidupan yang sulit. Orang-orang tua di dunia seni bela diri kuno itu tidak bisa membunuh saya. Hah, Long Jiuxiao mengertakkan gigi dengan marah dan berkata dengan dingin. Kamu bajingan. Kamu beruntung bisa lolos dari dunia seni bela diri kuno. Tetapi bagaimana jika kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup? Jika kamu datang ke sini hari ini, tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Klan Naga, pernikahan itu merupakan pelanggaran terhadap kekuatanku. Raja Naga. Nak, aku tidak akan pernah kembali. Titik titik titik. Kata yang bagus. Pada saat ini, Long Lai juga berdiri dan memarahi dengan wajah pucat. Qin Feng, kamu sangat sombong. Kamu telah menghancurkan anakku Aoyun. Aku belum melunasi hutang ini denganmu. Sebelumnya, kamu mengandalkan 800.000 elit Longmen untuk mendukungmu dan lolos dari bencana. Kali ini tidak seberuntung itu. Mati saja. Haha, menghadapi omelan ayah dan anak, Qin Feng tidak takut sama sekali, tetapi tertawa bangga. Nak, kamu masih tertawa ketika kamu akan mati. Long Jiuxiao bertanya dengan tidak senang. Kematian sudah dekat. Qin Feng mengangkat alisnya dan melanjutkan. Ya. Pada pernikahan hari ini, seseorang memang sudah dekat. Tapi, bukan aku. Tapi kamu klan naga. Petik 2. Hah, Qin Feng mendengus dingin. Tulang punggungnya tegak seperti tombak yang menembus langit. Dan dia meledak dengan aura memandang rendah dunia dan menjadi sombong. Dan berkata dengan bangga. Biar ku beritahu, hari ini, akulah yang melakukannya. Bukan hanya di sini untuk mencuri pengantin wanita. Aku akan menghancurkan keluarga panjangmu. Mulai sekarang, hanya akan ada 7 klan di Daxia. Bab 379 Senjata Ilahi. Saya punya lebih banyak. Kata-kata Qin Feng penuh arogansi, menginspirasi, dan mengejutkan seluruh penonton. Semua orang tercengang dengan kata-kata Qin Feng. 8 klan besar telah diwariskan selama ribuan tahun. Masing-masing dari mereka kaya dan dihormati. Dan mereka berdiri di puncak keluarga Gritsia. Keluarga panjang sangat kuat. Mereka juga merupakan kepala dari 8 klan besar. Dan kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan dan tak terbayangkan. Titik titik titik. Tapi anak ini Qin Feng sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan keluarga panjang. Candaan. Orang ini hanyalah seorang laki-laki. Bekerja sendiri dan lemah dalam kekuasaan. Belum lagi Qin Feng. Bahkan jika dia mengirim 200.000 pasukan, dia mungkin tidak dapat menerobos gerbang gunung keluarga panjang. Saya khawatir anak ini tidak berbicara dalam tidurnya. Sialan. Pada saat ini, semua anggota keluarga Long yang hadir marah. Malu. Sayang sekali. Keluarga panjang sama mulianya dengan surga. Dan tidak ada yang takut pada mereka. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menghancurkan mereka. Kata-kata ini tidak terlalu berbahaya, tapi sangat menghina. Mencari kematian. Nak, kamu sombong. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani bicara omong kosong tentang menghancurkan klan nagaku. Kamu punya tikus mati di pinggangmu. Berpura-pura menjadi pemburu.
Kenapa kamu tidak buang air kecil dan menjaga dirimu sendiri? Kamu hanya melebih-lebihkan kemampuanmu dan memiliki ide-ide liar. Bagaimana bisa seseorang menjadi musuhku? Klan Naga Yang. Petik 2. Marah keluarga Panjang tidak bisa menahan amarah mereka dan mengutuk Qin Feng. Dia sangat marah dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Tamu-tamu lain yang hadir juga merasa meremehkan Qin Feng. Berpikir bahwa kata-kata arogannya hanya menyombongkan diri. Meskipun ia adalah juara kompetisi nasional peringkat Qingyun, ia bahkan memiliki kekuatan untuk mengalahkan Long Aoyun, tuan muda kedua dari keluarga Panjang, di atas ring. Namun, Qin Feng tidak menghadapi satu atau dua orang saat ini, tetapi seluruh klan naga. Siapa yang tidak mengetahui kekuatan keluarga Panjang? Saking saktinya, tidak hanya 7 keluarga tersisa yang juga anggota marga tidak berani memusuhi mereka. Bahkan banyak pejabat tinggi di pemerintahan dan masyarakat pun harus bersikap sopan kepada mereka. Qin Feng. Beraninya dia melakukan ini. Berhenti bicara omong kosong. Pada saat ini, Long Lai, kepala keluarga Panjang, berteriak dengan keras, anak ini telah melanggar martabat keluarga Panjang kita. Kejahatannya tidak dapat diampuni, bahkan jika dia dipotong-potong dengan 1000 pedang. Itu tidak berlebihan. Kemarilah, bunuh dia segera. Nak, bunuh aku di tempat. Ayah, tidak perlu. Pada saat ini, Long Jiuxiao mendengus dan berkata dengan bangga, kali ini saya pergi ke reruntuhan Kunlun. Meskipun saya belum secara resmi memasuki Tanah Suci, mereka telah memutuskan untuk menerima saya sebagai murid mereka. Pada saat yang sama, mereka juga mengajari saya senjata ajaib yang unik. Aku akan menggunakan nyawa anak ini untuk mengorbankan senjata ajaibku. Petik 2. Setelah itu, Long Jiuxiao mengambil tindakan dan mengorbankan senjata ilahi. Segel Fantian. Tiba-tiba, tangan Long Jiuxiao mekar dengan cahaya keemasan. Dalam cahaya keemasan, sebuah plakat giok tiba-tiba muncul. Plakat batu giok berwarna transparan, bersinar dan bersinar, memancarkan aura indah yang bukan milik dunia ini. Di bagian bawah plakat giok, 3 karakter, Segel Fantian, ditulis dalam aksara resmi kuno. Ini adalah senjata ajaib dari reruntuhan Kunlun. Dasar bocah. Mati. Long Jiuxiao mencibir di matanya. Sangat arogan. Dan mengaktifkan mantra sihir di tempat. Boom. Adegan mengerikan terjadi. Segel Fantian kecil tiba-tiba mulai melonjak dengan kecepatan tinggi di bawah mantra Long Jiuxiao. Menjadi lebih besar. Terus menjadi lebih besar. Ia terus berubah hingga berubah menjadi raksasa yang panjangnya ratusan meter. Cahaya bersinar. Menutupi langit. Segera setelah itu, dengan kekuatan yang dahsyat, dia menghantam kepala Qin Feng, seolah separuh langit runtuh. Ya Tuhan, dia memang senjata ilahi dari reruntuhan Kunlun. Kekuatan ilahi seperti itu adalah satu-satunya yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Semua orang yang hadir kagum ketika mereka melihat segel Fantian diungkapkan oleh Long Jiuxiao. Di saat yang sama, mereka juga merasa sangat takut dan mundur satu demi satu. Bagaimanapun, segel surgawi ini telah banyak berubah dan kekuatannya pasti sangat menakutkan. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan terseret ke dalamnya. Qin Feng, hati-hati. Ning Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak di kejauhan. Dia juga melihat kekuatan senjata ajaib yang dikorbankan Long Jiuxiao. Dan dia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada Qin Feng. Haha, Long Jiuxiao mengendalikan Fan Tianyin dan menghantamkannya ke arah Qin Feng. Dengan senyum sinis di bibirnya. Seolah-olah dia akan berhasil dalam suatu konspirasi. Nak, ubah aku menjadi daging. Inilah yang akan terjadi jika kamu melawan Raja Nagaku. Petik 2, Dilihat dari situasinya. Sepertinya mustahil Qin Feng akan menjadi Fan Tianyin senjata ilahi reruntuhan Kun, lawan. Saya khawatir hasilnya pasti kematian. Mendadak, Qin Feng tiba-tiba mencibir dan berkata dengan dominan.
Long Jiuxiao, kamu tidak istimewa. Kamu memiliki senjata ajaib, bukan? Petik 2. Boom, boom, boom. Bersamaan dengan 3 nafas yang menakutkan. Tombak ilahi yang mengejutkan. Pedang ilahi cahaya surgawi. Dan cambuk ilahi muncul satu demi satu. Cahayanya dipenuhi dengan kecemerlangan. Pergi. Qin Feng melambaikan tangannya yang besar dan meledakkan ketiga tentara sihir itu ke langit menuju segel Fantian yang jatuh dari langit di atas kepalanya. Segera, 4 senjata ajaib bertabrakan dengan keras di aula. Boom! Dalam sekejap, tembok runtuh, rumah runtuh, dan tanah berguncang. Suara ledakannya seperti percikan api yang menghantam bumi. Meskipun Fan Tianyin sangat kuat, 3 senjata ajaib yang dikorbankan Qin Feng saat ini tidak lemah sama sekali. Semuanya adalah harta karun di cincin Qiankun, dan juga berasal dari reruntuhan Kunlun. Setelah suara keras, Fan Tianyin terpental kembali. Long Jiuxiao juga menunjukkan ekspresi menyakitkan. Tendang, tendang, tendang. Dia menutupi jantungnya dan mundur puluhan langkah. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Seolah-olah dia menderita luka dalam. Pada saat yang sama, seluruh aula istana Taihe juga bergetar hebat. Kekuatan tumbukan senjata dewa hampir menghancurkan segalanya. Dan hampir runtuh. Ups, tidak. Lari. Kamu tidak boleh terpengaruh oleh sisa kekuatan ini. Jika tidak hidupmu akan sulit diselamatkan. Petik 2. Wajah para tamu di istana Taihe berubah dengan liar. Dan mereka semuanya berebut untuk melarikan diri. Adegan itu dipenuhi asap dan kekacauan. Dan rasanya seperti berantakan. Boom! Fan Tianyin, yang benar-benar lepas kendali, jatuh ke segala arah. Menyebabkan seluruh istana Taihe runtuh dan rata dengan tanah. Melihat sekeliling, ada reruntuhan dan tembok rusak. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Anak nakal. Bagaimana ini mungkin? Mata Long Jiuxiao terkejut dan dia berteriak tak percaya. Saya menghabiskan banyak kerja keras untuk beribadah di tanah suci dan mendapatkan satu senjata ajaib, pada saat yang sama. Dia tidak bisa menerima. 3 potong. Qin Feng mendengus dingin. Dan berkata dengan bangga dan mendominasi di tempat. Tidak hanya itu. Aku punya lebih banyak. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Momentum. Matanya seperti obor. Dan momentumnya seperti naga. Hoa, segera. Qin Feng menggunakan pedang pembunuh naga lagi. Seolah-olah dia sendiri telah berubah menjadi pedang tajam setinggi langit. Manusia dan pedang bersatu menjadi satu. Membubung ke langit. Bab 380. Nenek moyang klan naga keluar dari pengasingan. Di bawah pengawasan semua orang, Qin Feng menggunakan pedang pembunuh naga lagi setelah menggunakan tombak ilahi yang mengejutkan, pedang ilahi cahaya surgawi, dan cambuk ilahi. Dalam sekejap mata, ini sudah menjadi senjata ajaib keempat. Seluruh tempat kaget dan kaget. Orang-orang tercengang. Tak perlu dikatakan lagi. Kekuatan dan status keluarga panjang tidak dapat disangkal. Tapi segel Fantian ini adalah senjata ajaib yang ayah dan anak keluarga panjang temukan di reruntuhan Kunlun setelah bertahun-tahun bekerja keras. Dengan senjata ajaib ini, kekuatan keluarga panjang telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dan tidak ada saingan di dunia sekuler. Tanpa diduga, Qin Feng benar-benar menghabisi 4 dari mereka sekaligus. Sangat menakjubkan. Qin Feng hanyalah juara nasional peringkat Qingyun. Dan Po Tian hanyalah komandan Departemen Perang Shanghai. Dari mana anak ini mendapatkan begitu banyak senjata dewa dari reruntuhan Kunlun? Faktanya, senjata ajaib yang dikorbankan Qin Feng semuanya berasal dari cincin Qiankun. Cincin Qiankun dibawa oleh ibunya, orang suci Qin Ruohuang dari reruntuhan Kunlun, dan diserahkan kepada Qin Feng. Ada 99 dan 81 senjata tajam di cincin Qiankun. Namun kemudian, untuk alasan yang tidak diketahui, semua senjata suci yang tersembunyi di cincin Qiankun tersebar di mana-mana. Qin Feng pergi ke Zhongzhou dan mendapatkan total 5 senjata ajaib dari 5 keluarga besar di dunia seni bela diri kuno,
dan semuanya dikembalikan ke pemilik aslinya. Namun hal ini terjadi belum lama ini, dan dunia luar bahkan tidak mengetahuinya. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Panjang. Long Jiuxiao, kamu mengambil wanitaku. Kamu mencoba mengambil nyawaku beberapa kali, dan kamu menyinggung perasaanku. Petik 2. Hari ini, mari kita selesaikan masalah ini. Kepada para dewa, guntinglah pedang yang menghancurkan bumi. Pedang memotong Tiangang. Hoa, aku melihat gerombolan pedang tajam sepanjang beberapa kaki bangkit dari tanah dan menebas Long Jiuxiao dengan kekuatan surga. Cahaya dingin tajam yang menakutkan itu seperti cahaya gandum yang tajam, hampir menyengat mata manusia. Tidak, wajah Long Jiuxiao berubah dengan liar, dan dia langsung terkejut. Karena terkejut, dia mengeluarkan banyak jimat, liontin giok, dan jimat sekaligus. Bang, 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 semua harta karun meledak satu demi satu. Pada saat yang sama, lapisan penghalang pertahanan juga diterapkan pada Long Jiuxiao. Tapi, itu tidak ada gunanya. Saat ini, Qin Feng telah menjadi Wuhou, sedangkan Long Jiuxiao masih setengah Wuhou. Dalam hal budidaya saja, dia sudah ditekan. Dan dia juga memiliki senjata Dewa Pedang Pembunuh Naga. Klik, 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 seiring dengan semburan suara yang pecah. Penghalang di sekitar Long Jiuxiao yang dibuat menggunakan jimat dihancurkan satu demi satu oleh pedang mengejutkan Qin Feng. Itu runtuh saat bersentuhan dan rentan terhadap satu pukulan. Sialan, Long Jiuxiao terkejut, ngeri, marah dan marah. Tapi dia bukan tandingan Qin Feng. Dalam keputusasaan, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Jadi dia berbalik dan lari. Ingin melarikan diri. Sudah terlambat. Qin Feng mengejarnya seperti hantu, dan terbang ke belakang Long Jiuxiao dalam sekejap mata. Tatapan dingin di matanya dan serangan pedang yang kejam. Hoa, ekspresi Long Jiuxiao berubah ketakutan. Dan rambutnya berdiri tegak. Merasakan ancaman kematian. Dia tanpa sadar mengangkat lengannya untuk memblokirnya. Cua, awan kabut darah beterbangan di langit. Salah satu lengan Long Jiuxiao langsung terpotong oleh pedang Qin Feng. Ah, Long Jiuxiao meratap di tempat. Rasa sakit di lengannya yang patah sangat menyiksa. Dia jatuh ke tanah dengan wajah pucat dan berteriak keras. Ya Tuhan, Tuan Muda, sudah berakhir, sudah berakhir. Melihat Long Jiuxiao terluka parah dan jatuh di bawah pedang Qin Feng, seluruh keluarga Panjang sangat cemas. Mereka cemas seperti semut di panci panas, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Qin Feng ini sangat ganas. Tidak ada yang berani naik. Nak, melihat adegan ini, Long Lai tidak tahan lagi dan langsung berteriak. Qin Feng, hentikan. Jika kamu berani membunuh anakku, aku ingin kamu membayar dengan darah. Petik 2, kata Qin Feng sambil memegang pedang pembunuh naga. Dia mengangkat kelopak matanya dengan ringan. Tuan Long, tingkat kultivasi Anda hanya Markis Wu. Anda tidak bisa menghentikan saya. Sombong, Long Lai sangat marah. Dia juga tahu betul bahwa Qin Feng hampir menjadi monster sekarang. Dan dia memang bukan tandingannya. Tapi, dia masih punya kartu as di tangannya. Qin Feng, apakah kamu benar-benar kaisar? Tidak ada yang bisa menyembuhkanmu. Leluhur, tolong ambil tindakan. Long Lai tiba-tiba berteriak. Saat berikutnya, boom, tiba-tiba, aura menakutkan muncul dari kejauhan. Menyapu seperti gelombang badai yang menghantam pantai. Seorang lelaki tua berambut putih muncul. Dia mengenakan jubah abu-abu, dengan janggut putih dan rambut putih, dan melangkah maju dengan aura yang tak terduga. Tangannya di belakang punggung. Sepasang mata tua yang tajam menatap Qin Feng, seperti elang yang menatap mangsanya. Ketika banyak orang melihatnya, mereka langsung berseru. Ya Tuhan, itu adalah leluhur dari klan Panjang. Dia adalah leluhur dari keluarga Panjang. 10 tahun yang lalu, saya mendengar bahwa dia berusia lebih dari 150 tahun tua. Saya tidak menyangka dia masih hidup setelah 10 tahun. Leluhur ini adalah sosok yang menakutkan.
Ketika dia masih muda, dia tidak terkalahkan di ibu kota kekaisaran dan menindas orang-orang terkuat di seluruh zaman. Qin Feng akhirnya tiba. Ini akan segera berakhir. Jika leluhur mengambil tindakan, dia akan mati. Petik 2. Suzy, leluhur Raja Naga melangkah maju, menatap Qin Feng, dan mencibir, leluhur tua. Aku adalah Raja Bela Diri Surgawi tingkat ketiga. Akan mudah membunuhmu. Berlutut dan segera menyerah dan menandatangani kontrak budak. Kamu akan menjadi anjing Raja Nagaku seumur hidup. Petik 2. Qin Feng mendengus dingin dan langsung menolak dengan tegas. Orang tua, berhentilah bermimpi. Meskipun kamu sudah tua dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, kamu mungkin bukan lawan saya hari ini. Lihat kebenarannya dulu. Tidak pasti siapa yang akan tertawa terakhir. Mengatakan itu, Qin Feng tersenyum misterius, seolah dia yakin akan kemenangan. Mencari kematian. Leluhur Raja Naga sangat marah. Sungguh tak tertahankan bahwa dia, seorang raja bela diri yang hebat, harus dipandang rendah sedemikian rupa oleh seorang junior. Dalam kemarahan, dia langsung mengambil tindakan. Nak, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Aku ingin hidupmu. Qin Feng tidak takut, dan mengaktifkan Phoenix Heaven Art, dan 9 dantian diaktifkan pada saat yang sama. Meskipun dia seorang Wuhou, dia meledak dengan setengah kekuatan Wuwang. Segera, mereka berdua bertarung bersama. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Di reruntuhan yang rata dengan tanah, Qin Feng dan leluhur klan panjang bertarung dengan sengit. Warna langit dan bumi berubah. Namun, leluhur Raja Naga memiliki tingkat kultivasi yang menakutkan, dan dia mampu menghancurkan Qin Feng di tingkat akhir. Segera, Qin Feng dirugikan dan dikalahkan sepenuhnya. Dasar bocah. Mata leluhur Raja Naga tajam dan dia langsung berkata dengan kejam, meskipun kamu masih muda, kamu memang penjahat yang berbakat. Tetapi kamu akan mati di tangan leluhurku hari ini. Petik 2. Saat kritis. Tapi Qin Feng tiba-tiba mencibir. Dengan ekspresi tak terduga dan misterius di wajahnya. Benarkah, orang tua? Kamu adalah penolong keluarga panjang. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak akan mendapat bala bantuan hari ini?